Jadi saudara menyarankan untuk supaya tidak senggol-senggol lagi, supaya tidak di speak up lagi. Karena sebelumnya Reza Gladys meminta tolong saya bagaimana supaya untuk Nikita Mirzani ini sudah berdamai. Saya tidak menanyakan siapa. Iya, tapi saya kan cuma menjawab dari Pak Jasa. Saya menanyakan bahwa dengan chattingan itu adalah menjelaskan bahwa saudara untuk supaya dia mendatangi Atas permintaan Reza Gladys sebelumnya. bukan pertanyaan saya, bukan atas permintaan saya, tetapi untuk supaya Nikita terdakwa ini tidak senggol-senggol lagi masalah Atas permintaan Reza Gladys sebelumnya. ya, tapi untuk itu Coba saksi kita ingatkan ya, dijawab yang ditanya. Benar Pak, jadi saya bilang tadi atas permintaan Reza Gladys untuk supaya Coba diulangi lagi penuntut umum dan saksi ya kita ingatkan, dijawab yang ditanya. siap Pak Yang Mulia. pertanyaannya ya biar silaturahmi dan biar nggak berantem ya. Ya. Jelaskan bahwa memang kita ada nggak tahu tapi speak up masih tetap speak up itu bukan untuk endorse sebenarnya. Untuk yang sekitarnya itu tentang review skincare. Review jelek maksudnya. Review skincare. Iya, jadi untuk bukan untuk speak up, bukan untuk endorse. Untuk speak up, untuk yang saya katakan itu review skincare. Ya, karena saudara bilang di atas ngomong jangan supaya di kita hari ini mau speak up terkait dengan review jelek. Oke? Review skincare yang saya katakan. Review skincare-nya jelek lagi. Habis itu bawahnya saudara bilang bahwa jadi transfer nggak, jangan nego. Nah, habis itu jangan negonya saudara saya tanyakan bahwa terkait dengan endorse. Iya. Dari perkataan satu perkataan kedua, ya. perkataan saudara saksi ini tidak nyambung, tidak sesuai. Ya, nanti di sini. Oke, jadi gitu ya. Ya. Oke, kemudian saya mau cek dengan saudara dengan terdakwa. Oke, saudara benar nomor telepon saudara ini 0812 607 42516. 60742516. 2516 ya. Oke. Saudara pernah chatting-chattingan dengan terdakwa? Pernah. Di nomornya saudara save-nya Nikita Mirzani aktif ada? Satu-satu kena deh pokoknya. Saya lupa. Coba ya. Coba. Kalau lupa beneran sih nggak apa-apa Ya, nah. tapi kalau lupanya dibuat-buat jangan sampai lupa beneran nanti ya. Karena saya nggak Silakan dilanjutkan untuk umum. Dia kemudian di tanggal 3 bulan 11. 3 bulan 11. Terdakwa ada mengatakan WA si Gepeng dok. Reza. saya yang mengatakan itu. Bukan terdakwa. Cus dok buat jajan anakmu. Maksud oke aku chat. Apa chat apa yang saudara ini maksudnya tuh? Saudara suruh untuk mengechat apa kepada si Dr. Reza Gladys dan Itu dijawab apa Pak Jaksa?
Itu di jam berapa chat itu Pak? Jam 9.16 9.16. tanggal 3 November. Maaf Pak, jaksa di jam berapa itu? 9.16. 9.16. Saya tidak ada mengecek saudari Reza Gladysnya di 3 November. Ini kita. Oh iya, benar. Kan dia bilang coba cek apa tadi? Oh bukan, maksud saya tidak menanyakan Iya. saudara mengecek setelah itu mengecek Iya. presiden atau tidak. Iya. Ini tolong pertanyaan saya disimak. Siapa itu? Maksud saya, ini maksudnya apa? WA si Gepeng dong, Reza. Jus buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu terdakwa. Siapa? Maksudnya anakmu itu aku dong. Bukan dia yang sebutnya udah banyak. Oke, aku cek. Iya. Nah, kemudian apa itu maksudnya? Maksud dari terdakwa mengatakan seperti itu ya. Kepada saudara. Setahu saya Nikita Mirzani mengatakan kepada saya dia mendapatkan pekerjaan untuk vendor. Yang mana? Endorse yang mana? Saya nggak tahu Nikita Mirzani, nanti ditanyakan ke terdakwa Oke, saya. nanti kita cocokin karena ada obrolan saudara juga dengan Reza Gladys tanggal itu. Siap. Oke, aku cek. Nah, kemudian terdakwa bilang, saudara bilang di sini ada nggak jelas. Aku bongkar galeri masih belum ketemu. Bahwa si Kurus sudah balas belum. Kemudian chattingan antara saudara dengan saudara Reza Gladys, ya, saudara screenshot Ya. dan saudara kirimkan kepada terdakwa itu untuk apa? Nah, yang di tanggal berapa? Tanggal 13 bulan 11. Emang tanggal 3 bulan 11 13 ya. 2024 yang sudah 35. Ya. Nah itu kan ada tuh, saudara ada bilang, dia itu kan penggantinya Niki, bilang aja silaturahmi dengan Niki, kalau sudah selesai semua kabarin aku ada apa, jangan dadakan. Tanggal Coba aku 3 pikir. bulan 11 Pak. Maaf, tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 11. Ya. Chattingan saudara dengan terdakwa. Terdakwa. Oke. Saudara mengcapture chattingan. Saudara tadi bilang tidak chatting, tapi di sini ada capturean bahwa Iya. saudara chattingan dengan Dr. Reza Gladys. Iya. Kemudian saudara capture Iya. dan saudara kirim kepada terdakwa. Iya. Isinya adalah kurang lebih, dia itu kan penggantinya Niki. Bilang aja silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua kabarin apa, ada apa ketemunya. Coba aku aku dari dunia tolong nggak perkiraan berapa biar aku ada gambaran apa yang telepon. Ya. Ini tidak ada membicarakan endorse nih. Iya. Memang membicarakan endorse nih. Ya. Di sini tidak ada membicarakan endorse. Dan saudara tadi dijelaskan bahwa tidak ada chatting si Dr. Reza. Di sini ada chatting dan saudara capture kepada terdakwa. Tujuannya apa? Karena kan dia menanyakan suruh saya chat Reza Gladys tadi kan ya Pak. Saya lupa tadi apa namanya Nikita Mirzani mengechat saya apa sebelumnya Pak? Tadi maaf Pak. Minta duit buat jajan. Oh iya, buat jajan. Dr. Reza. Ya, Jajan anakmu. Ya terus Akhirnya kan saya capture kalau seandainya Reza Gladys itu yang mau ketemu itu saya capture untuk kediamannya sudah sampai di situ saja kayak gitu. Saya capture kan dia bilang untuk mau ketemu tuh katanya kayak gitu. Akhirnya saya capture lah dianya kayak gitu. Isi chat itu. Kemudian terdakwa Nikita Mirzani juga menjelaskan di tanggal 3 bulan 11. Tadi saya senggol lagi si Reza, syukurin. Instagramku yang lama sudah hilang. Ya. Maksudnya gimana? Disenggol lagi itu seperti apa? Saudara bisa cerita ke saudara? Gitu. Iya. Disenggol lagi. Mungkin bisa tanya langsung ke terdakwa. Kita kan chatting kepada saudara. Iya. Kita chattingnya kepada saudara. Iya, karena mungkin dia Jadi saksi kita ingatkan ya, siap. dijawab yang ditanya. Siap. Nanti ada kesempatan terdakwa tersendiri menjawab ya. Siap Hakim. Ya. Dan ulang pertanyaan Gimana? jaksa. Tadi aku senggol lagi si Reza. Iya. Aku mengatakan itu syukurin. Instagramku yang lama hilang. Kemudian saudara mengirimkan lagi bukti chat tangkapan layar capturean Benar. yang saudara chattingan dengan saksi Reza Gladys kepada Nikita. Gitu. Itu Ya, maksudnya tadi apa? Senggol pertanyaan lagi. tentang senggolannya apa? Mungkin ini menurut saya ya Pak, yang saya mungkin pembahasan tentang review skincare gitu. Gitu. Jadi aku senggol lagi maksudnya untuk di review. Kalau disenggol lagi ini biasa untuk review bagus apa review jelek? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Iya. Oke. Kemudian
di tanggal 13 bulan 11 saudara mengirimkan lagi bukti capturean. Kemudian terdakwa mengatakan, nah balas terus dok, cus. Kemudian kirim lagi capturean. Kemudian terdakwa mengatakan, lah ketemuan ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dapat duit. Jadi gitu, jadi terdakwa mengatakan, lah ketemuan ya udah nggak apa-apa, 13 bulan 11 ya, jam 7.55. Yang penting aku dapat duit. Malam banget remuk badanku, nah, saudara. Besok aja mau ku atur, tapi aku ditemenin Mahil ya, kata saudara. Iya sama Mahil. Nah ini maksudnya gimana? Yang penting aku dapat duit, itu maksudnya gimana? Kalau menurut saya, asumsi saya, mungkin Nikita Mirzani membahas karena dia akan mendapatkan, menurut Nikita Mirzani mendapatkan pekerjaan tadi endorse itu. Menurut Nikita Mirzani. Saksi Reza Gladys sudah kita pikir tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak, tidak ada apa. Gitu. Nah ini menurut saya gimana? Yang penting aku dapat duit tadi. Ya, menurut saya seperti buat jajan anakmu, kalau Papa Benz. Kemudian yang penting aku dapat duit. Ini seperti gimana? Ya, menurut saya pengakuan dari Nikita Mirzani dia akan mendapatkan pekerjaan endorse. Oke. Terus kemudian di tanggal 13 bulan 11 jam 7.58 terdakwa mengatakan kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Nggak mungkin kata saudara. Jangan posting, nanti blunder lagi dok, kata terdakwa. Entar aku susah hajarnya, kata terdakwa. Aduh, kata terdakwa. Alasan jangan posting apa? Iya nanti dibilang aku yang sutradara. Saudara bilang. Benar. Gini-gini, lebih baik nggak usah ketemu aja kali ya, bilang aja karena aku suruh chat Mahil aja kaki ya, suruh chat Mahil aja kali ya, bawa aja nama aku, kata terdakwa. Jadi saudara disuruh untuk chat Reza Gladys, chat Mahil. Nah maksudnya ini gimana? Lebih baik nggak usah ketemu aja, kalau aman amanin Nikita Mirzani, jangan blunder. Nanti ntar aku hajar dia. Ya. Nah itu maksudnya gimana? Karena di chat sebelumnya itu Reza Gladys mengajakkan ketemuan ke saya, terus saya bilang dia Reza Gladys mau ngajakin ketemuan dengan saya, seperti itu. Terus Nikita Mirzani bilang, dok gak usah ketemuan, nanti blunder, kata kayak gitu. Saya bilang blunder kenapa? Kan di sesuai chat itu. Iya nanti di mungkin untuk aman, saya lupa kata-katanya seperti detailnya. Terus saya bilang dia nggak usah ketemu aja kali ya, nanti dikira saya jadi sutradaranya kalau ketemu sama dia nanti digiring-giring seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya apa lagi, pernyataan berikutnya apa? Jadi kan saudara kenapa saudara takut digiring jadi sutradara? Kan saudara bilang mengenai endorse. Iya, tapi saya nggak mau ketemu karena waktu itu saya dengan suruh chat Mahil aja kali ya. Nah, jadi dengan Mahil saya nggak mau ikut-ikutan ketemu ataupun terlibat seperti itu. Oke, terus udah gitu di tanggal 13 bulan 11 aku cek gini aja, dokter bilang. Dokter, saudara saksi mengatakan pada terdakwa, aku cek gini aja, aku izin sama Nikita dulu ya, karena Nikita itu anggap teteh itu gengnya si Ono, jadi aku takut Nikita maki-maki, karena aku bilangnya belain Ono itu aja. Oke, kata bukan, ini beda momen. Ini adalah Silakan diteruskan. Ya. Ini chat yang mana chat saudara dengan saksi Reza Gladys, saudara report kepada terdakwa. Nah, minta izin dulu. Itu kenapa? Kenapa mesti minta izin dulu? Karena itu pembahasan si Ono tuh bisa saja saya takut Nikita Mirzani marah sama saya. Oke. Kenapa harus dapat izin dulu? Saya takut yang mulai nanti Nikita Mirzani marah kalau seandainya saya ketemu dengan gengnya Isa Zega waktu itu pada saat kejadian itu. Ya kalau takut kenapa nggak minta izin sama terdakwa? Kalau misalkan boleh nggak saya ketemu? Kenapa mesti cetan saudara dengan saksi? Coba pertanyaan nanti disimpulkan sendiri ya. Kenapa? Saya nggak mau kalau seandainya bertemu dengan orang-orang yang musuhnya Nikita Mirzani, makanya saya nggak mau, takut nanti dianya marah ke saya. Oke, nah kemudian kenapa sih ini kan di tanggal 13 bulan 11 dari jam 8 3 terus sampai 8.40 saudara, apa yang saudara bicarakan dengan saksi Reza Gladys selalu saudara capture dan saudara laporkan kepada terdakwa. Tujuannya apa? Chat sebelumnya ada nggak Pak Jaksa? Chatnya contohnya nyerang Niki dan bawa nama chatnya, aku bilang ke Niki. Pak Jaksa, maaf sebelumnya kenapa Coba saya tadi pertanyaan penuntut umum apa? Biar dijawab. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Ya kenapa saudara selalu
di 8.40 dan tanggal 13 bulan 11 ini selalu meng-capture obrolan saudara dengan saksi Reza Gladys untuk dilaporkan kepada terdakwa kita, yang mana obrolan saudara dengan Reza Gladys sudah kita bicarakan tadi. Apa? Kenapa alasannya? Ada kata-kata apa sebelumnya? Apakah Nikita Mirzani ada Nggak ada mengecek kata-kata sebelumnya? apa-apa. Sebelumnya di atas atasnya? Nggak ada. Coba dijawab aja yang ditanya tadi. Kenapa Iya. harus selalu bilang ke terdakwa? Apa? Jawabannya apa, saudara? Ya, pada saat itu seingat saya Nikita Mirzani itu menanyakan tentang Reza Gladysnya. Ya, akhirnya saya kirimkan chat. Kenapa chat-chatan saudara aja kan sudah jelas, supaya nggak senggol-senggol segala macam. Iya. Itu aja kan saudara dengan apa saksi Reza Gladys. Iya. Kenapa saudara laporkan? Karena sebelumnya seingat saya Nikita Mirzani menanyakan tentang Reza Gladys ke saya. Oke. Terus kemudian jam 13 bulan 11 di hari yang sama, kenapa jadi ketemu aku sih? Kata terdakwa. Saudara bilang, iya ala-alanya ketemu Niki, tapi harus chat Pak dulu ala-alanya. Saudara. Terus terdakwa bilang, aku kan mau duitnya aja. Ya. Kata terdakwa. Kemudian saudara bilang, duit tutup mulut beda duit buat nggak ganggu-ganggu ke depan, beda karena 3 tahunan. Terdakwa mengatakan, ya juga sih. Terus ya nurut aja, udah aku kenalin dia sama Mahil, saudara bilang gitu. Dia mau chat Mahil. Nah, ini pertanyaan saya. Jadi ketemu aku sih, ya ala-alanya ketemu Niki, tapi harus chat Mahil dulu, saudara bilang. Terus saudara bilang, terdakwa bilang, aku kan mau duitnya aja. Kemudian saudara bilang, duit tutup mulut beda duit nggak ganggu-ganggu ke depan, beda karena 3 tahunan. Nah, ini beda, maksudnya duit tutup mulut yang saudara sampaikan kepada terdakwa ini apa? Ya. Itu konteksnya itu menanggapi dari candaan Nikita Mirzani sebelumnya, dia bilang saya mau duitnya aja seperti itu. Maka dari itu saya hanya mengulangi pernyataan Nikita. Tapi kalau seandainya duit itu pembahasannya duit tutup mulutnya aja itu tentang apa, kemungkinan mungkin soal review skincare seperti Ya itu. maksudnya saudara bilang duit tutup mulut. Ya. Kan dia cuma bilang aku mau duitnya aja. Terus saudara bilang duit tutup mulut beda, buat nggak ganggu ke depan, beda karena ajar tahunan. Ya juga sih, ya nurut aja karena ada aku udah menang sama main. Jadi satu benang ayamnya tuh jadi satu benang merahnya tuh jadi kelihatan gitu loh. Ya. Bahwa main saudara sudah menjelaskan, main yang lewat main saja untuk Jadi menuntut umumnya nanti disimpulkan, nanti udah dijawab seperti itu. Tapi biar saksi ini maksudnya biar saksi ini keterangannya bisa kita kan gitu loh. Ya kan? Apa tuh maksudnya? Duit tutup mulut beda dengan duit gak ganggu ke depan dan 3 tahunan. Iya. Kenapa sudah dijelaskan? Karena sebelumnya Nikita Mirzani, menurut saya apakah dia bercanda, kemungkinan itu candaan dia bilang aku mau duitnya aja, dia bilang seperti Duitnya itu. siapa? Karena dia pembahasan tentang Reza Gladys waktu Jadi itu. duit Reza Gladys. Ya, Gitu. Jadi menurut saudara bercanda. ya menurut Tapi saya. kalau saudara bercanda, ini nggak ada ketawa atau apa, ini hanya langsung saudara bilang ya udah saya telepon Mail. Ya udah, dia mau cek Mail sekarang, aku kenalin dia sama Mail, saudara bilang gitu. Mail ini yang mana notabene memang yang menerima uang. Ya. Gitu. Itu gimana? Saudara penjelasannya apa? Ya, menurut saya itu candaan Nikita Hanya Mirzani. bercandaan. Ya. Oke, itu saudara. Ya. Nah, ini selanjutnya di tanggal 14 bulan 11, terdakwa ada mengatakan kepada saudara, ajarin Mail jadinya BEMS. Ya. Ajarin Mail tuh maksudnya ajarin saudara terdakwa Ismail. Ajarin. Jadi gini, di tanggal 14 bulan 11, bulan November, jam 14:11, tanggal 14:11, terdakwa ada mengatakan ajarin Mail Dedi. Ini hari-hari di mana saudara Mail menerima uang dari terdakwa Reza Gladys. Kayaknya berhasil deh 5M, Ya. kata terdakwa, kata saudara. Ya. Nah, maksud saudara gimana nih? Kan ini saya pesan satu dulu, biar saudara bingung dijawabnya. Ya. Ajarin Mail Dedinya BEMS, kayaknya berhasil deh 5M, saudara menjelaskan itu. Ya. Ngomong kepada terdakwa, maksudnya Ya. gimana berhasil aja 5M? Ya, menurut pengakuan Nikita Mirzani, dia mendapatkan endorse dari Reza Gladys tadi. Iya. Iya. Menurut pengakuan dari Nikita Mirzani. Ya. Menurut saudara, endorse. Ya. Selanjutnya ada emoticon ketawa dari terdakwa. Terus terdakwa bilang nggak usah minta maaf. Terus saudara bilang, aku suruh transfer hari ini. Saudara yang bilang, aku suruh transfer hari ini. Dari saudara itu. Karena Niki mau speak up hari ini. Nah, ini urusan speak up lagi nih. Ya. Ini langsung. Ini langsung nih. Jadi ini untuk berhasil 5M, suruh transfer hari ini supaya Niki tidak speak up kan gitu jadinya. Ya. Nah, gitu. Ini bisa saudara jelaskan 5M-nya itu apa?
Gimana? Kalau saudara bisa kan saudara bilang saya nggak mau ikut campur masalah endorse. Benar. Kalau saudara bisa tahu ada nominal 5M? Karena sudah dikasih tahu oleh Nikita Mirzani kayak gitu. Nah, Karena kalau kasih tahu dan kalau untuk nominal itu kalau seandainya dia mengatakan untuk mendapatkan endorse, karena nominal untuk brand ambassador Nikita Mirzani kemungkinan di harga sekitar seperti itu. Ya. Lalu untuk masalah saya bilang kenapa sayangnya mengecek itu, karena saya juga sudah seperti saya bilang tadi, saya itu udah terus-terusan Reza Gladys untuk memfollow up saya untuk berhubungan sama Nikita Mirzani. Makanya kalau seandainya dia sudah selesai mentransfer itu semua, masalah mereka ini clear, mereka berdamai, akhirnya juga saya sudah tidak direcokin lagi. iya, kalau mungkin saudara tadi menjelaskan endorse, Iya. tapi sekarang masalah damai. Iya. Jadi yang benar yang mana nih? Kalau- Endorse kan duit 5M ini atau untuk uang supaya damai? Iya. Supaya tidak speak up. Kalau- Karena saudara bilang suruh transferan di saudara loh gitu. Iya. Kalau menurut saya, kalau seandainya mereka itu sudah ada kerjasama endorse, berarti mereka akan tidak ada saling senggol lagi, sudah berdamai, mereka tidak akan saling senggol seperti itu. Terus urusan speak up, Ya otomatis kalau mereka sudah bekerja sama, nggak mungkin Nikita nyenggol-nyenggol oleh Reza saudara Gladys. tahu pasti memang. Tidak. Kalau misalkan ada endorse dari saksi Reza Gladys kepada terdakwa. Menurut pengakuan dari Nikita Mirzani. Menurut pengakuan dari terdakwa ada endorse. Iya. Dari Reza Gladys yang saudara sering chatting ada endorse. Saya tidak bertanya ke Reza Gladys. Tidak bertanya. Oke. Tapi ke Reza kan saudara ngomong tadi supaya nggak disenggol-senggol lagi. Kan gitu. Ya. Ini ada hubungannya nggak sama ini? Kalau untuk saya dalam pemikiran saya, kalau seandainya sudah di endorse itu Nikita Mirzani itu tidak mensenggol-senggol lagi Reza Gladys. Oh, jadi kalau menurut saudara ini supaya tidak speak up dan ada endorse, jangan nego, udah aku bilang gitu. Oke. Kemudian di bawahnya deal. Di tanggal 14 bulan 11 juga, di 3/19, di mana hari itu adalah hari penyerahan uang. Deal 4 liter ya jadinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar KPR-ku. Terima kasih jadinya BEMS, saudara kan. Oke, Ami kesayangan, bisa saudara jelaskan. Ini karena ini biar bisa bayar KPR ini kan juga ada fakta bahwa 2 miliar itu ditransfer kepada developer. Nah gitu, dia 4 liter ya jadinya BEMS. Jadi lapor kepada saudara. Akhirnya aku bisa bayar KPR-ku, terima kasih jadinya BEMS. Oke, Ami kesayangan. Nah ini artinya apa? Berarti sudah selesai dia pembayaran untuk yang menurut saya dia endorse itu. Sudah bayar gimana? Berarti kan dia sudah bilang tadi dia sudah selesai transaksi dengan si Reza Gladys tadi. Transaksi apa? Transaksi tadi sesuai disampaikan tadi untuk endorse tadi yang saya bilang. Iya. Iya. Saya jadi bingung nih masalah speak up sama endorse ini. Iya. Dia mengatakan dari speak up supaya tidak menjelekan review, menjelekan review atau menjelekan pribadinya terus dibayar. Terus sekarang saudara bilang kerja endorse. Kepada saudara sudah bisa tahu pasti ada endorse atau tidak. Atas pengakuan Nikita Mirzani. Oke, ini atas pengakuan terdakwa ada endorse. Iya. Ada buktinya, suratnya atau segala macam, kontraknya atau apa? Saya tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Nah kemudian di tanggal 14 bulan 11 oh ya Pak tanggal 14 bulan 11 juga 8:05 oke 5:03 PM malam sudah dikirim air literannya kami saudara menanyakan kepada kami ini kan dibilang 4 liter dia 4 liter 4 liter ini apa? 4M Saya nggak tahu untuk 4 liter itu. kalau saudara nggak tahu, kenapa Iya. saudara tanya? Sudah tidak kirim air literannya kami. Iya. Terus cek setelah itu apa Pak? Saksi kita ingatkan lagi ya. Dijawab yang ditanya. Siap. Saudara tuh nggak punya hak untuk bertanya. Ya, Siap. dijawab pertanyaan penuntut Siap. umum. Hakim. Yo, Apa maksudnya 4 liter? Apa Ya. maksudnya? 4 liter ya. Tadi sudah ditanyakan pertama 4 liternya berarti sudah deal saudara Ya, bilang. ya. Nah kemudian saudara secara aktif saudara menanyakan jam 8:05 PM malam berarti. Sudah dikirim air literannya kami. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya uangnya. Saya lupa ngomong tentang apa itu. Oke. Kemudian ada selanjutnya terdakwa mengatakan angkat sayangku. Kemudian ada saudara juga ada
mengirimkan lagi capturean obrolan saudara dengan saksi Reza Gladys. Terus kemudian terdakwa mengatakan, kan udah bayar 2 M dia. Terus saudara bilang, oke, berarti dia kasih ya, besok harus ditagih lagi. Ya. Saudara bilang gitu, jadi kalau 2 M sudah dikasih, besok harus tagih lagi saudara. Kenapa kalau saudara tadi menjelaskan dari awal saudara tidak mau ikut campur? Masalahnya bukan urusan saudara, tapi saudara sangat aktif. Ya, karena saya terus-terusan dicat oleh Reza Gladys dan minta tolong ke saya untuk berdamai sama Nikita Mirzani. Kalau seandainya mereka, menurut saya, kalau seandainya mereka sudah didilan, mereka sudah membayar dengan semua persetujuan antar mereka itu, sehingga Reza Gladys tidak menghubungi saya lagi dan tidak meminta tolong ke saya lagi. Berarti bukan endorse dong? Dia menurut Nikita Mirzani, Penuntut umum ya, kita ingatkan, disimpulkan sendiri nanti di tuntutan ya. Apa pertanyaan saudara, apa itu jawabannya, itulah nanti simpulkan ya. Silahkan dilanjutkan kalau masih ada, kalau nggak ada geser ya yang lain. Diteruskan yang mulia. Diteruskan oleh kami. Izin bertanya yang mulia, meneruskan. Saksi pada chattingan antara terdakwa dengan saksi di tanggal 14 bulan 11 2024. ya, Di situ saksi mengirimkan foto-foto dari produk Glavicia Glowing Booster Cells. Ada 1, 2, 3 dan bukti transaksi pembelian Glavicia Skincare dari e-commerce yang saksi kirimkan kepada terdakwa. ya. Maksud dan tujuan dari saksi mengirimkan foto-foto tersebut dan bukti transfer apa? Ya, atas permintaan dari Nikita Mirzani sebelumnya, karena waktu itu menurut Nikita Mirzani, dianya bertemu sama saksi yang membeli untuk produk tersebut. Saya nggak tahu di tanggal berapa dia ketemunya, di sebuah tempat saya juga nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan. Lalu ketika saya pernah ke rumah Nikita Mirzani, saya fotokan itu produk dan juga buktinya itu juga. Akhirnya saya Fungsinya apa? Memfotokan produk-produk itu kepada terdakwa. waktu itu pembahasan tentang Nikita Mirzani, saya lupa ingat tanggal berapa, tadi September atau Oktober. Saya foto itu karena waktu itu Nikita Mirzani mengatakan, dok saya punya produk ini, ada orang yang ngadu ke saya, coba lihat dokter. Saya lihat, oh produk. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke chat antara saksi Dr. Oki dengan Dr. Samira Ya, di tanggal 3 bulan 11 2024, ya, di mana saksi mengatakan, Kak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan Glavicia itu, aku kirim sekarang, Ya. tapi lagi hujan. Maksud dan tujuan dari saksi mengirimkan produk tersebut ke Dr. Samira adalah ya, atas permintaan dari Dokter Samira sebelumnya, dia pengen melihat untuk produk Dokter Reza Gladys itu ada produk yang berbahaya, tidak berbepom dan juga menggunakan jarum oke, suntik. cukup. Kemudian ditanyakan, itu adek beli tahun 2022. Di tahun berapa saksi membeli produk tersebut? Saya tidak tahu secara pasti dia. Oke, saya beli ingatkan apa. kan ya. Saya ingatkan di Ya. chat milik saksi. Ya, Disebutkan bahwa 2023 Kak, setahun lalu pas dia sebulan launching itu produk. ya. Dia launching kira-kira Juli 2023, aku beli di Agustus 2023. Apakah saksi mengingat? Saya tidak tahu karena bukan saya yang membeli. Jadi siapa yang beli? Saya tidak tahu, menurut kesaksian dari Nikita Mirzani dia mendapatkan produknya. Ini kan saksi tapi bilang sama dokter Iya. Samira, saksi yang membeli. Iya, tapi saya mengatakan itu saya membeli, pada ceritanya sebenarnya itu bukan saya yang membeli. Bukan Yang saya yang membeli membeli, siapa? benar, bukan saya Yang pasti. saksi yang membeli siapa jadinya? Bukan saya. Iya, jadi siapa yang membeli? Dari yang didapatkan oleh Nikita Mirzani dari orang lain. Tapi ini kan yang foto produknya saksi tadi barusan. Iya, tapi saya fotokan itu dari Sama Nikita Mirzani. capturean sama sketcheran. Benar, benar. Saksi semua yang foto kan? Iya, bukan saya yang beli. Sabar, Iya, saya iya benar, bukan.
Masih ada atau Tunggu yang mulia, cukup? sedikit yang mulia. Sudah cukup. Satu lagi yang mulia. Baik, karena Niki agak susah. Ini pembicaraannya sama seperti dengan pembicaraan yang saksi Mail katakan kepada saksi Reza Gladys. Maksud dari tujuan saudara mengatakan hal ini kepada saksi Mail apa? Tentang pertanyaan tadi yang mana ini ya? Tolong fokus ya Saya saksi. fokus, saya fokus, Ya, jadi ya. dengarkan sekali saja kalau saya bertanya. Ya. Ya, hari ini saya bacakan sekali lagi ya. Ya. Saksi berkata kepada saksi Mail. Di Ngomong jam berapa itu? di jam 9.02, dimulai di jam 9.02. Mail angkat, Bentar, Mail, Bu. ya sih. Itu di tanggal berapa? 13 November ya? Ya, itu. Ya, 13 November Iya. jam 9.02. Kita ada di Jakarta. Ya, di jam berapa di Jakarta? 9.02 saksi. Di Jakarta. Silakan di Jakarta. Baik, sudah ketemu? Sudah di Baik. Jakarta. Di situ ditulis Mail angkat, Mail Teh Reza udah chat. Oi dok, udah baru chat malam Mail dong. Ngomong apa lagi? Iya udah benar kata saksi. Kemudian saksi mengatakan hari ini bisa transfer nggak? Kemudian saksi juga mengatakan karena hari ini dia mau speak up, jangan nego dulu karena Niki agak susah. Ya. Dan pembicaraan ini sampai bawah nggak sebanding soalnya dengan reputasi brand rusak, hancur lebur kayak contohnya Dokter Richard. Ya. Kemudian saksi Mahil menjawab, oh iya dok, oke. Pembicaraan antara saksi dengan saksi Mahil sama persis dengan apa yang saksi Mahil katakan kepada Ya. Dokter Saksi Reza. Maksud dan tujuan saksi mengatakan ini kepada saksi Mahil apa? Ya, pertanyaannya sama tadi dengan Pak Jaksa di sana, tadi bilangnya itu karena Reza Gladys terus-terusan menghubungi saya dan minta tolong ke saya bagaimana untuk berhubungan sama Nikita Mirzani. Akhirnya saya berikan nomor chat Mail itu supaya mereka menyelesaikan permasalahan mereka yang saya tahu menurut pengakuannya Nikita Mirzani untuk endorse seperti itu. Kemudian diberikan saksi mengatakan karena Niki mau speak up hari ini, jadi harus kasih hari ini. Karena dia kesal banget sama dengan Waria Tubang. Sama seperti sebelumnya jawabannya saksi. Kalau nggak salah itu Waria Tubang itu pembahasan tentang yang Isaza dan transgender, yang kalau seandainya untuk speak up itu kemungkinan untuk review skincare. Oke, Setahu saya. terima kasih yang mulia, dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sedikit ke dokter ya. Siap, Bu Dokter ya. Jaksa. Nah, pada tanggal 29 bulan 9 di jam 10.50 Dokter Oki ada juga melakukan chatting dengan Dokter Samira yang isinya seperti ini. Itu lihat owner-owner yang tiap hari live, termasuk Reza Gladys juga. Padahal dokter takut live kayaknya. Reza belum kena, tapi pasti minggu ini. Saya nggak pandang bulu. Saya minta mereka bertanggung jawab atas uang masyarakat yang mereka tipu. Terus, kemudian dokter ada juga berinteraksi terkait dengan produk-produk yang mana isinya saya sudah komunikasi dengan Pak Arief tentang SIG. Itu seperti apa? Jadi nggak ada kaitannya interaksi antara dokter Oki dengan dokter Pinham. Yang jadi saksi itu dokter Oki, bukan penasihat hukum. Iya. Dia bisa nanti harus dijawab atau tidaknya. Begitu yang Nggak usah saudara ya. Yang jadi saksi itu Oki, bukan saudara. Ya. begitu cara Silakan mengadili yang dilanjutkan. mulia. Nggak boleh begitu cara mengadili. Kami kan menyampaikan Bahwa sebentar, penasihat kalau hukum dia ya. mulia tolak silakan, tapi jangan begitu caranya yang mulia. Jangan begini ya. Enggak, kalau yang mulia keberatan dengan kami memberi keberatan, disampaikan baik-baik. Enggak begitu caranya. Kan udah kita sampaikan, yang jadi saksi itu Oki. Sebentar. Jangan kami selalu dipotong ya. Dari tadi kami itu selalu Sebentar ya. jangan dia selalu potong aja. Kita tidak ada kepentingan dengan siapapun ya. Tolong kami dikasih hak ya. Sebentar, dengarkan ya. Jadi jangan selalu dipotong. Sebentar, dengarkan.
kita pun akan mengingatkan penuntut umum kalau sudah menyimpulkan kita ingatkan juga. Kan begitu ya. Dan sejak awal ini saksi sudah kita ingatkan ya. Saudara itu tidak hanya sekedar sebagai saksi, sebagai saudara itu juga mempengaruhi cepat tidaknya, lancar tidaknya persidangan. Benar yang mulia. Makanya kita ingatkan, dijawab yang ditanya. Siap yang mulia. Kalau sudah ditanya, dijawab lagi, nggak perlu dijawab. Siap yang Kan mulia. begitu. Benar yang mulia. Tidak perlu ada yang mewakili, oh itu sudah ditanya, sudah dijawab, kan begitu. Benar yang mulia. Nggak perlu seperti itu nanti penuntut umum maupun penasihat hukum. Saudara itu harus konsisten juga. Siap yang mulia. Ditanya dijawab. Kalau sudah ditanya nggak perlu saudara jawab, nggak usah ragu. Siap yang mulia. Hak saudara dilindungi juga. Siap yang mulia. Jadi tolong mengerti semua ya. Kita tidak ada kepentingan. Sekali lagi kita nggak ada kepentingan. Kita nggak ada transaksional. Kalau ada silakan laporkan sekarang juga. Kan begitu ya. Siap yang mulia. Silakan dilanjutkan kalau masih ada. Menjawab yang saya ingat tadi pernyataan pertama dan pernyataan kedua bisa tanya ulang ya, Bu, ya. Yang pertama tadi pernyataan dokter tentang dia mau membahas tentang yang apa life skincare tadi itu Ya, kita yang menurut saya sepengetahuan saya ya, dokter dengan menurut versinya dia ingin membongkar orang-orang yang menurut dia telah menipu masyarakat, menurut dia ya, bukan menurut saya ya, dan juga yang tentang overpayment, dan dia memang menurut saya lagi, ini asumsi saya, memang dia mungkin menargetkan orang-orang yang di atas itu karena menurut dia lagi mungkin orang-orang itu telah banyak mengambil uang-uang masyarakat menurut dia, dan di asumsi saya. Karena kemarin pada saat pemeriksaan saksi Reza Gladys dikatakan bahwasannya saksi Reza Gladys mendapatkan nomor telepon bersama. Nanti disimpulkan aja ya, apa keterangan Reza Gladys, apa keterangan Oki disimpulkan ya. Siap, terima kasih yang mulia. Masih ada? Cukup yang mulia. Terima kasih majelis. Saudara saksi ya, Siap juga. saya tidak akan terlalu berpatokan dengan tanggal ataupun di jam yang secara pasti. Ya. Karena tadi sudah pernah ditanyakan ya, saya akan menanyakan. Tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa saksi ada melakukan video call 2 kali pada saat saksi Reza Gladys ada di dalam mobil. Kalau saksi lupa, saya ingatkan lagi di tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16. Ya, benar. Ya, baik. Di jam 16.10 dan 16.45. Baik, dengan durasi sekira 25 menit dan yang satu lagi 10 menit. Satu jam. Benar kan? Pada saat itu, pembahasan apakah saksi ada menyarankan kepada saksi Reza Gladys untuk menyumpal mulut kita bisa diingat uang dengan perumpamaan contoh bahwa sebelumnya ada yang namanya MS Glow memberikan 4 miliar sehingga tidak disenggol-senggol lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani. Saya pastikan tidak ada. Saksi bisa berani pastikan tidak Berani ada. pastikan tidak ada. Kemudian di hari yang sama, Ya. tanggal 27 berapa? Oktober 2024 di jam 8 malam, saksi dengan Dr. Reza Gladys melakukan lagi video call sekira 22 menit 41 detik di hari yang sama. Ya, Ya. baik. Di situ apakah saya tanyakan ulang lagi, apakah di situ saksi masih tidak pernah ada menyarankan bahwa hubungi terdakwa Nikita Mirzani melalui Ismail, disumpel uangnya, tutup mulutnya, tahu sendiri kan mulutnya Nikita Mirzani ini begini-begini, sumpel pakai uang? Tidak ada. Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Iya. Tidak ada sama sekali. Saya pastikan tidak ada. Saksi pastikan tidak Pastikan ada. tidak ada. Baik, saya tolong baca. Kemudian selanjutnya ya, tadi saksi mengatakan bahwa saksi mengirimkan nomor handphone saksi Ismail Marzuki kepada saksi Dr. Reza Gladys ya pada tanggal 27 Oktober 2024 setelah saksi melakukan video call yang jam 4 sore itu. Ya, benar kan? Itu karena saksi merasa lelah sering dihubungi oleh Reza Gladys terkait terdakwa Nikita Mirzani
yang sering nyenggol atau melakukan review terhadap produk Reza Gladys. Ya benar? Benar? Pada saat itu Nikita Reza Gladys menelpon saya karena dianya meminta tolong saya untuk bagaimana bisa meng-approach Nikita Mirzani, dan juga dia bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung ketemu, harus ketemu timnya dulu karena dia sering motivasi dan hanya mau bahas tentang pekerjaan seperti itu. Dan juga bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk yang sudah saya jelasin tadi. Baik, kemudian di tanggal 13 November 2024 ya, sekira yang malam-malam, saksi ada melakukan conference call ya bertiga antara Nikita Mirzani, terdakwa. Tolong saya ulangi lagi ya, maaf saya ulangi lagi. Miss, tadi belum ditanyakan ya. Silakan jaksa. Pada tanggal 13 November 2024, saksi ada melakukan conference call bertiga. Jam 25.06. Yes, Benar. dengan saksi Reza Gladys dan saksi Ismail Marzuki, ya benar ya. Tadi belum ditanyakan kan ini kan? Iya. Belum ditanyakan ya Bapak penasihat hukum. Baik, di situ saksi membahas apa? Kenapa saksi berinisiatif untuk melakukan conference call bertiga antara saksi Reza Gladys dan Ismail Marzuki? Terima kasih pertanyaannya Bu Jaksa. Sebelumnya, 2 menit sebelumnya, saudari Reza Gladys ada ngechat saya. Aku nggak enak banget. Iya, ayo Ki, bisa bantu buat ketemunya nggak? Aku nggak enak banget chat mailnya Ki, biar Ki bisa temenin. Besok gimana Ki? Akhirnya saya video call, saya telepon call, konferensi call. Saya bergabungkan Ismail, itu Ismailnya masuk di situ sekitar 1-2 menit saja. Akhirnya saya kasih tahu Mail, ini Teh Reza Gladys, sudah saya anggap kayak tetehnya aku. Mail, Teh Reza Gladys pengen ketemu sama Nikita Mirzani, ada jadwal Nikitanya kapan kosong, kalian nanti langsung aja chat aja bareng. Oh iya dokter salam kenal, kayak gitu mereka kenalan. Setelah itu saudara Ismail keluar dari konferensi call, setelah itu baru saya lanjut bercerita dengan si Reza Gladys. Baik. Kemudian saya tanyakan lagi di tanggal 14 ya kan, 14 November 2024 ya kan. Di situ lagi ada saudara terdakwa Nikita Mirzani menanyakan kepada saksi atau menyuruh saksi untuk mengajari Ismail bagaimana cara berbicara dengan Reza Gladys. Ya, tadi pertanyaannya sudah selesai, sudah sama tadi, benar? Ada. Ya, ada dia mengecek seperti itu. Benar ada ya, dia mengecek untuk menyuruh saksi untuk mengajari saksi Ismail. Iya. Ada saksi mengajari saudara Ismail Marzuki kemudian? Tidak, saya tidak ada mengajari. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Tadi saksi mengatakan bahwa antara tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan akhirnya tanggal 13 November 2024, saksi mengkomunikasikan saksi Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Saksi mengatakan bahwa di sana saksi sering dihubungi Reza Gladys terkait dengan terdakwa Nikita Mirzani yang sering melakukan review atau ulasan kepada saksi Reza Gladys. Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa di saat itu terdakwa Nikita Mirzani malah menyuruh saksi untuk mengirimkan WA kepada Reza Gladys? Mengirimkan. Berarti ada memang terdakwa Nikita Mirzani malah menyuruh saksi ya untuk menghubungi Reza Gladys ya? Bukan, dianya untuk mendapatkan endorse tadi, dia menanyakan ke saya. Saya tanya menghubungi, ada kan di WA? Ada menghubungi ya, saya. cukup majelis, terima kasih. Mohon izin yang mulia untuk menunjukkan barang bukti yang dilakukan penyitaan untuk barang bukti handphone milik Silakan saksi Oki penasihat hukum untuk masuk. Saya maju juga ya mulia. Oh iya.
Silakan duduk lagi. Sudah cukup dari penuntut umum? Silakan dari penasihat hukum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, saya ingin ketegasan biar kita jelas. Ya Pak. Yang aktif pertama kali berkomunikasi dan meminta bantuan kepada Anda itu Anda ataukah Reza Gledis? Reza Gledis Pak. Reza Gledis. Iya. Berapa kali dia menghubungi Anda? Total semuanya 9 kali Pak. 9 kali. Dan tidak pernah sekalipun saya yang mengechat duluan, menelpon duluan, tidak pernah sekalipun. Jadi yang aktif adalah Reza Gledis. Minta tolong apa kepada saksi? Untuk dipertemukan sama Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani itu mau bertemu sama dia. Untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani, Iya. supaya Nikita Mirzani bertemu dengan dia. Benar. Seingat saudara, Ya. Anda kenal dengan Doktif tadi, ada kalimat-kalimat Doktif. Ya. Apakah Doktif pernah mereview produk daripada Reza Gledis? Setahu saya di media sosial ada. Ada. Ya. Apakah siapa yang terlebih dahulu mereview? Doktif ataukah terdakwa juga pernah? Atau bagaimana yang saudara? Yang saya tahu. Ataukah influencer atau masyarakat? Yang saya tahu kenyataannya awalnya itu dokter detektif mengangkat tentang isu overclaim. Dokter. Ya, lalu heboh influencer-influencer lain juga pada reaction dengan banyak untuk membahas tentang review skincare. Lalu akhirnya termasuk juga akhirnya Nikita Mirzani setelah udah heboh dengan dokter detektif dan para influencer, lalu Nikita Mirzani juga ikut untuk menceritakan ulang apa yang di review itu. Jadi yang pertama kali itu adalah Doktif dan influencer. Ya, dan Jadi bukan terdakwa. Terdakwa hanya merepost. Iya, untuk pertama kalinya bukan Nikita Mirzani. Bukan terdakwa. Apa yang disampaikan oleh terdakwa itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh Doktif. Iya benar. Kalau tentang isu overclaimnya benar. Overclaimnya. Iya. Apakah terkait juga dengan salmon DNA? Kalau untuk salmon DNA waktu itu dokter detektif setahu saya belum membahas tentang salmon DNA-nya. Belum sampai ke sana. Belum sampai di sana. Sekarang saya kembali lagi saksi terkait komunikasi antara Anda dengan Reza Gledis. Dia minta tolong terus ada kalimat enaknya bagaimana tentang uang. Seingat saya tadi seperti itu, atau kalau mungkin salah, apa yang dibahas antara Anda dengan Reza Gledis terkait dengan ingin berkomunikasi dan ingin bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani, Iya. dengan terdakwa. Kalau tentang pembahasan yang di situ berarti itu chat di tanggal itu chat di tanggal 27 Oktober Bapak. Di situ sebelumnya saudari Reza Gledis pengen terus-terusan menghubungi saya, terus pengen ketemu sama saya, terus akhirnya terjadilah video call tadi yang saya katakan pembahasannya di situ adalah bagaimana dia pengen ketemu sama Nikita Mirzani, dia bercerita tentang review-review skincare yang telah terjadi ini. Saya bilang kalau pengen ketemu Nikita Mirzani nggak bisa langsung harus ketemu timnya dulu kayak gitu, karena dia sudah trauma, sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan. Terus juga di situ bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk karena lagi bahas tentang review skincare, gajinya berapa, pokoknya tentang pertanyaan itu biar produknya kita bagus dan dia selalu ngecek quality control produk. Lalu di jam 16.59 setelah video call itu Reza Gledis mengecek, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kami juga, kayak gitu. Dia mengajakin Niki ketemu. Saya bilang dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani, hahaha. Ya udah pasti kayak gitu. Sama Mira itu kenapa Ki yang rumah bukan baiknya gimana? Karena dia nanya baiknya gimana itu ya saya kasihkan nomor Mail aja karena tadi yang seperti yang saya bilang Nikita Mirzani nggak mau ketemu secara langsung kayak gitu. Tadi dia tanya baiknya gimana, ya udah saya kasih nomor Mail Pak.
apa makna dari baiknya di mana ini, atau siapa yang memulai untuk membahas, untuk memberikan sesuatu? Apakah saksi yang menyarankan supaya dia memberikan sesuatu kepada terdakwa, ataukah dia yang berinisiatif reza legis yang ingin memberikan sesuatu? Di pertama pembicaraan itu tidak ada saya meminta untuk memberikan sesuatu, dan saya pastikan juga Reza Gledis juga tidak ada cerita ke saya, ataupun mungkin di pembahasan itu Reza Gledis mau udah memberikan sesuatu pada saat itu belum. Saya tahu belum ada dan tidak ada pada saat itu. Pada saat itu tidak ada Reza Gledis untuk mau ngasih duit ke Nikita Mirzani, karena yang dia tahu dia mau ketemu sama Nikita Mirzani ini hanya mau silaturahmi pada awalnya seperti itu. Terus muncul apa baiknya itu, muncul angka, muncul uang, muncul ingin pemberian, itu inisiatif dari siapa? Tidak ada pembahasan tentang uang, Bapak. Pada saat hari itu tidak ada pembahasan. Setelah hari itu? Tidak ada juga Reza Gledis mengatakan kalau seandainya dia mau memberikan uang, karena terakhir pun di bulan November pun
juga untuk menjadi kayak visit-visit beberapa tempat ataupun mempromosikan produk-produk yang misalnya paid promote seperti itu. Jadi dari hasil pekerjaan itu pendapatan daripada terdakwa ini banyak ya. Setahu saya memang banyak. Termasuk daripada tadi menjadi ambasador daripada sanksi sendiri itu Ya. sebesar tadi 4M selama setahun. Di luar dari itu juga banyak, misalnya Nikita Mirzani datang ke visit store saya misalnya grand opening, dia dibayar lagi misalnya sampai 100 juta kayak gitu. Itu di luar dari yang 4M itu untuk dia jadi brand ambassador. Misalnya dianya lagi misalnya, "Dok, saya mau ngelakuin campaign ini, mau nggak ikut campaign ini?" Bayar lagi bisa sampai 100 atau 200 juta tergantung campaignnya apa. Ada juga yang kecil-kecil misalnya, "Dok, kita lakuin ini yuk, aku datang ke sini," misalnya 50 juta, 60 juta ada juga, nggak Semua, selalu. itu semua terkait pekerjaan dan Yang itu berhubungan sudah dengan biasa saya. ya dengan harga segitu. Ya. Oke, yang selanjutnya saya ingin tanyakan, ini saya mau klarifikasi karena sebelumnya dikatakan terkait pernyataan daripada saksi Reza Gladys yang sebelumnya itu mengatakan di review itu terkait pribadinya. Yang saudara saksi tahu dalam perkara ini, yang di review itu sebenarnya pribadinya atau terkait produk yang sekarang sedang dibahas. Produk yang isu overclaim itu waktu itu. Terkait produk ya. Iya. Berarti tahunya hanya terkait produk, bukan Iya, terkait enggak. pribadi ya. Saya berani pastikan waktu itu Reza Gladys nggak mungkin juga ngomong ke saya misal saya dihina tentang maaf yang waktu yang saya Jadi tahu. tidak usah berpendapat ya, sudah dijawab tentang produk. Tentang produk. Ya, Oke, terima kasih. silakan saudara terdakwa. Dr. Oki, Ya. terima kasih sudah hadir. Dr. Oki sebagai dokter kecantikan dan punya klinik begitu banyak di seluruh Indonesia sudah tersebar. Yang mau kutanyakan, kalau kita mau buat produk, sebelum kita buat produk, apa dulu yang harus kita daftarkan ke BPOM? Untuk yang saya daftarkan itu biasa kita harus maklon dulu, lalu kita daftarkan untuk nomor BPOM-nya, batch number-nya, expired-nya, izin edarnya, ingredient-nya. Oke, Dr. Oki tahu ini? Tahu? Tahu, pernah aku perlihatkan waktu itu. Benar? Tapi aku lupa di bulan apa, 2024. Ya. Dr. Oki kan juga punya brand skincare, bening skincare ya. Kalau kita mengambil barang orang, sebut saja namanya River Skin, karena di sini ditulisnya River Skin. Lalu kita repackaging seperti ini menjadi brand kita sendiri dan ditempel stiker seperti ini. Apakah harus izin ke BPOM dulu atau kita boleh menempelkan brand orang lain seolah-olah itu Sebentar ya, Harus maklon ulang. sebentar ya, saksi bukan ahli ya. Siap. Meskipun saudara tahu, saudara bukan ahli di sini ya. Silakan pertanyaan yang lain. ya, berarti harus izin BPOM ulang atau ditempel stiker saja? Izin Boleh. ulang. Izin ulang ya. Masih dilanjutkan pertanyaan tersebut yang mulia. Oh jadi Kita saya ingatkan bukan lagi ahli. ya, Saya bukan bukan ahli. ahli ya. Iya, bukan ahli tapi dia punya brand skincare yang mulia, izin. Dia punya pengalaman dan dokter. Sekali lagi ya, dia faktanya. Ini faktanya mulia, yang mulia harus tahu bahwa Justru itu ya. brand orang lain tidak boleh ditempel stiker begitu saja tanpa izin dan mendaftarkan lagi baru ke BPOM. Itu faktanya yang mulia. Iya, silahkan ada fakta seperti Ya, itu udah makanya saya dijawab. tanyakan. Sebentar. Ini faktanya. Sebentar ya, sebentar ya. Ini faktanya. Iya, silahkan ditanyakan. Tanyakan sini, maju sini. Maju sini. Ini fakta, kalau fakta ini fakta. Iya. Kita tidak akan memberikan hak kepada saksi untuk memberikan pendapat. Kalau dia tahu ada fakta, silahkan terangkan. Coba ditanyakan. Pernah lihat barang ini? Kenapa yang dimakan?
Ini kan namanya pendapat jadinya. Sebentar. Saudara saksi ya, produknya mana? Pernah lihat produk ini? Pernah ini ditambal apa tadi? Pernah ditambal stiker? Pernah lihat ya? Begitu apa lagi? Setelah ditambal stiker apa lagi? Ya itu kan fakta ada, sambalnya glowing kan begitu. Masalah ini nanti sah atau tidak kan pendapat kan begitu ya. Ya artinya sudah dijelaskan. Ya silakan duduk. Ya silakan ya. Masalah itu nanti legal atau tidak, ya begitu ya. Silakan dilanjutkan terdakwa pertanyaan. Iya, berarti harus izin ulang BPOM ya dok, dan harus tertera di sini izin BPOM, ada stiker nomor BPOM dan lain-lain. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah cukup? Terima kasih hakim mulia. Tadi saksi menerangkan kalau saksi sebagai memiliki produk ya yang di endorse oleh 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 produk ya yang di endorse produk ya yang di endorse demikian. Nah, kalau saya maaf yang mulia, bentuk yang tertentu adalah bentuk yang tertentu adalah demikian. Nah, kalau saya maaf yang mulia, bentuk yang tertentu adalah demikian. Nah, kalau saya maaf yang mulia, bentuk yang tertentu adalah itu bersama hanya terdiri hanya